Gadis ini lahir dengan mata yin dan yang. Pada saat ini, hantu datang ke sisinya, terus-menerus mengganggunya. Tapi dia sengaja pura-pura tidak melihat, membuat hantu itu sangat marah. Oh, gadis jahat ini. Gadis ini memang. Itu, jelas kamu lihat. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu yang mengerikan. Buru-buru melari. Nama gadis ini adalah Ji Eng Tak. Ini adalah pengantin si goblin dalam legenda. Dan pria yang melewatinya adalah goblin yang berusia hampir 1000 tahun. Dua orang saling berpapasan. Anggap saja mereka tidak saling mengenal. Namanya Kim Sin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang jenderal berbakat yang hidup di periode Goryeo. Dialah dewa di mata semua orang. Setiap kali dia pergi berperang, dia kembali sebagai pemenang. Dia disambut oleh orang-orang dan memanggilnya raja. Tetapi di zaman itu, menjadi orang yang kuat bukanlah hal yang baik. Raja mulai cemburu dan ingin membunuhnya. Si petugas jahat di sebelahnya juga terus menambahkan bahan bakar ke api. Pada akhirnya, mereka mendakwanya dengan pengkhianatan. Prajuritnya semua ditembak mati. Budak rumah tangga juga dibunuh secara brutal. Bahkan saudara perempuannya sebagai ratu tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Dia didorong ke langkah terakhir. Dipaksa untuk memerintahkan wakil jenderal mengambil pedang yang paling dia cintai. Akhiri hidupnya sendiri. Kemudian wakil jenderal juga mati. Meski begitu, raja tetap tidak menyerah. Ia memerintahkan para prajurit untuk membuang jasad Kim Sin ke daerah terpencil untuk dimakan binatang buas. Warga tidak bisa melihatnya pergi seperti itu. Jadi sudah mendoakan Kim Sin sepanjang hari. Akhirnya, Tuhan tersentuh dan mengizinkannya untuk hidup kembali. Menjadi goblin yang hidup di antara tiga dunia manusia, iblis, dan dewa. Tetapi karena kehidupan sebelumnya, goblin membunuh terlalu banyak orang. Pedangnya berlumuran banyak darah. Meskipun mereka semua adalah musuh, mereka pada akhirnya adalah umat Tuhan. Jadi Tuhan menyegel pedang di dalam dirinya. Ambillah sebagai hukuman. Kim Sin harus menjalani hidup tanpa menjadi tua. Tidak ada kematian, tidak ada kelahiran. Untuk melihat dengan matanya orang-orang di sebelahnya meninggal satu persatu. Ini adalah hadiah, tetapi juga hukuman baginya. Hanya sampai saat pengantin goblin muncul dan menghunus pedang itu. Goblin akan meninggal dengan tenang dan kembali ke debu. Hal pertama yang dia lakukan setelah hidup kembali, itu membunuh orang yang menyakitinya. Tapi karena itu, Kim Sin kehilangan kesempatan untuk bertemu Tuhan untuk terakhir kalinya. Ini juga merupakan hukuman pertama baginya. Waktu berlalu dengan cepat, Kim Sin juga telah hidup selama hampir 1000 tahun. Selama hampir 1000 tahun, ia harus menjalani kehidupan yang sepi dan membosankan. Dia juga berulang kali mencoba menarik pedang. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa. Hanya bisa diam menunggu pengantinnya muncul. Suatu hari, dia melihat seorang wanita terbaring tak sadarkan diri dalam genangan darah. Berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia dan bayi di perutnya. Pada saat ini Kim Sin juga mendengar permohonannya. Awalnya, dia tidak peduli tentang kelahiran dan kematian manusia. Tapi tidak tahu kenapa, kali ini dia pergi di depan wanita itu. Setelah tahu orang yang ingin wanita ini selamatkan bukanlah dirinya sendiri tetapi anak di dalam perutnya, Kim Sin tersentuh. Dia meletakkan tangannya di dahi wanita. Ketika Dewa Kematian datang untuk mengambil jiwa wanita dan bayi itu, dia tidak menemukan siapapun. Tidak lama kemudian, wanita itu melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Setelah bayi lahir, ada juga banyak hantu di sekitarnya. Mereka memanggilnya pengantin goblin. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu, bayi itu juga telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Nama gadis itu adalah Ji Eng Tak. Pada saat ini, gadis itu menyentuh anjing kecil. Tapi apa yang dilihat ibunya adalah dia menyentuh udara. Ketika ibu melihat ini, dia sangat khawatir. Hari itu, Eng Tak pulang dari sekolah dan menemukan bahwa ibunya telah menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Dia menyalakan lilin untuk ditiup, dia melihat asap melewati ibunya. Mama, apakah ibu sudah meninggal? Ternyata belum lama ini, ibu Eng Tak mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Orang yang duduk di depannya adalah roh ibunya. Eng Tak patah hati dan menangis.
Ibunya berkata, jangan menatap mata iblis di masa depan. Tapi karena aku bisa melihat hal-hal itu, aku bisa melihatmu. Ibu harus pergi sekarang. Aku mencintaimu, hartaku. Aku juga mencintaimu, ibu. Selamat tinggal, ibu, pergilah dengan tenang. Ibunya perlahan menghilang. Hanya Engta yang tersisa duduk di sana menangis. Roh ibu Engta pergi ke tempat Samsin. Minta dia untuk menjaga Engta. Engta baru saja keluar lalu dia bertemu dengan seorang pria. Engta dengan sopan menyapanya. Dia terkejut bahwa Engta bisa melihatnya. Karena dia bukan manusia, tapi dewa kematian. Kali ini dia datang untuk mengambil roh ibunya. Tiba-tiba dia teringat cerita 9 tahun yang lalu. Tertulis dengan sangat jelas bahwa anak berusia 0 tahun itu telah meninggal. Tapi hidup sampai sekarang. Ketika dia hendak mengambil nyawa Engta, Samsin muncul tepat waktu. Dan berkata, nama Engta tidak ada di buku catatan, jadi tidak bisa membawanya pergi. Tetapi jika ingin menyelidiki kisah 9 tahun yang lalu, maka harus mendapatkan kabar di tempat Raja Neraka. Dewa kematian tidak punya pilihan selain pergi. Selamat tinggal, gadis kecil. Samsin menyuruh Engta pindah dalam 3 hari. Jika tidak, Dewa Kematian akan datang lagi untuk mengambil nyawanya. Kemudian dia memberi Engta kol besar, sebagai hadiah ulang tahun. 10 tahun lagi berlalu. Waktu lalu, Engta tinggal bersama rumah bibi dan pamannya. Lakukan pekerjaan rumah untuk mereka. Tetapi saat makan, Engta tidak diperbolehkan makan bersama. Hanya bisa berdiri di bawah dapur sendirian dan menghabiskan sisa nasi dan makanan. Karena keluarga bibi dan pamannya percaya bahwa dia menyebabkan kematian ibunya. Engta hendak pergi ke sekolah ketika hujan mulai turun dengan deras. Dia melihat ke bawah, ada 2 payung. Sepupu itu berkata, jika kamu berani menyentuh payung, kamu akan mati. Tepat setelah itu, bibi juga melemparkan semangkuk nasi ke kepalanya. Engta tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pergi ke sekolah saat hujan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria yang mengubah hidupnya. Dia adalah goblin berusia 1000 tahun. Di balik bagasi mobil ini tersembunyi jenazah seorang gadis. Gadis itu segera mendekat untuk melihat. Menemukan orang ini terlihat persis sepertinya. Bahkan cincin kawin di tangan pun sama. Beberapa jam yang lalu, pria ini sedang menyeberang jalan. Tiba-tiba sebuah mobil melaju. Pria itu turun dari mobil, terus memaki. Tapi tak lama kemudian dia terdiam. Ah, si bodoh ini. Yang kamu menabrak adalah babi hutan. Ternyata dia adalah dewa kematian. Orang-orang yang lewat bergegas menanyakan ada apa. Apakah perlu memberitahu polisi? Aku baru saja menabrak babi hutan. Pada saat ini, orang juga menemukan bahwa ada mayat di belakang bagasi mobil. Gadis ini dibunuh secara brutal. Dan orang ini ingin membuang mayatnya dan melarikan diri. Dewa kematian berjalan di depan gadis itu. Huan Miyeon, 25 tahun. Lahir pada jam ular, tanggal kucing, bulan tikur, tahun kerbau. Meninggal pukul 8.33 hari ini. Penyebab kematiannya adalah sesak napas. Setelah itu, Dewa Kematian membawanya ke sebuah ruangan. Beri dia semangkuk sup. Setelah minum semangkuk sup ini, dia akan melupakan segalanya tentang hari ini. Gadis itu berkata, bagaimana jika dia tidak minum? Dewa Kematian bilang bahwa jika tidak minum, pasti akan menyesalinya. Pada akhirnya, gadis itu masih patuh meminum semangkuk sup. Melihat ruangan itu penuh dengan cangkir dan gelas, jelas bahwa dia telah mengambil banyak jiwa. Pada saat ini tiba-tiba dia melihat seorang pria. Topi ini benar-benar jelek. Memang saling tidak sukai, baru saja bertemu sudah menggodanya. Setelah Kim Sin kembali ke rumah, dia melihat dewanya bersama cucunya Yoduk Hua. Yoduk Hua bertanya, siapa orang ini? Aku akan menjadi pamanmu di masa depan. Adikmu, anakmu, keponakanmu.
Karena Kim Shin abadi, ia harus mengandalkan dewa untuk hidup sebagai pelindung. Sama seperti itu, 10 tahun berlalu. Hari itu, Dewa Kematian pergi ke sebuah villa, dan baru saja bertemu Kim Shin. Ternyata Yoduk Hua mengira Kim Shin pergi ke luar negeri untuk mencari pengantinnya. Sayang sekali ruangan itu kosong, jadi dia memutuskan untuk menyewakannya. Dewa Kematian sangat menyukai rumah ini, jadi dia langsung membayar sewa selama 20 tahun. Tapi Duk Hua tidak menyangka Kim Shin mengubah rencananya. Itu juga berarti bahwa mereka akan hidup bersama. Salah satunya adalah goblin yang mengatur kehidupan manusia. Yang lain adalah Dewa Kematian yang memegang kehidupan dan kematian manusia. Tapi keduanya sama sekali tidak menyukai satu sama lain.